Oke. Yuk, Siti keburu habis waktunya. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam. malam. Baik, kita mulai saja rapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam surah kepada Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak yang saya hormati Ibu Putri selaku manajer pemasaran, yang saya hormati kepada Ibu Anggun selaku manajer produksi, yang saya dan saya hormati Ibu Wahyu selaku tamu. Stop. Enggak. Untuk Putri bisa di-share screen. Ya, sebentar sinyal gambar sinyal. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya Putri sebagai manajer pemasaran akan menampilkan laporan hasil penjualan selama 5 bulan. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Di sini seperti yang kita lihat pada bulan Agustus pada perusahaan kita mengalami kenaikan sebesar 22%. Tetapi pada bulan September kita mengalami penurunan yaitu 4%, dan juga bulan Oktober juga kita mengalami penurunan yaitu 3%. Pada bulan November ini juga mengalami penurunan sebesar 5% seperti yang kita tahu pada bulan yaitu bulan akhir Desember kita juga mengalami penurunan 2% pada perusahaan kami. Nah, penurunan dikarenakan banyaknya pesaing sehingga menurunkan kita selama 35%. Izin saya mengembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Putri yang telah mempresentasikan hasil penurunan pemasaran produk. Di sini saya lanjutkan kepada Ibu Nanda untuk mempresentasikan hasil laporan keuangan. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya Nanda sebagai manajer keuangan izin menampilkan laporan hasil keuangan.
Laporan keuangan PT 2022 sebanyak 150 juta dengan harga pokok penjualan sebesar 40 juta, sehingga laba kotor yang didapatkan sebesar 110 juta rupiah dengan biaya operasional yang dikeluarkan sebanyak 30 bersih sebelum pajak yang dihasilkan 80 juta rupiah. Dikurangi pajak 10% yang sebesar 8 juta, sehingga laba bersih yang didapatkan sebanyak 72 juta. Untuk periode bulan Oktober, pendapatan yang didapatkan sebanyak 140 juta. Untuk harga pokok penjualannya 40, sehingga laba kotor yang didapatkan sebanyak 100 juta rupiah. Untuk biaya operasional yang dikeluarkan pada bulan Oktober, sehingga laba bersih sebelum pajak sebanyak 70 juta rupiah. Dan dikurangi pajak 10% yang sebanyak 7 juta rupiah, sehingga menghasilkan laba bersih 67 juta rupiah. Untuk periode bulan November 2022, PT Mustika Ratu Tbk mendapatkan pendapatan 130 juta rupiah dengan harga pokok 110 juta rupiah. Dengan biaya operasional yang dikeluarkan sebanyak 40 juta, sehingga laba bersih sebelum pajak sebanyak 70 juta rupiah. Dikurangi pajak 10% yang sebanyak 7 juta, sehingga laba bersih yang didapatkan PT Mustika Ratu Tbk sebanyak 63 juta rupiah. Untuk bulan Desember, pendapatan yang dihasilkan PT Mustika Ratu Tbk sebanyak 120 juta. Untuk harga pokok penjualan sebanyak 40 juta, sehingga laba kotor yang didapatkan sebanyak 90 juta. Untuk biaya operasional yang dikeluarkan sebanyak 30 juta, sehingga laba bersih sebelum pajak sebanyak 60 juta rupiah. Dikurangi pajak 10% sebanyak 6 juta, sehingga laba bersih yang PT Mustika Ratu Tbk hasilkan sebanyak 54 juta rupiah. Itulah laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk dari bulan September sampai Desember. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih mempresentasikan laporan keuangan. Baik, jadi itulah laporan yang telah diberikan dari setiap manajer. Selanjutnya, jika ada tanggapan atau saran dari peserta rapat, silahkan menanggapi laporan tersebut. Saya persilahkan. Jadi, saya akan menjelaskan laporan hasil penjualan yang telah kami lakukan selama 4 bulan ini telah mengalami penurunan. Sudah mulai banyak produk-produk yang masuk ke pasar yang sangat bervariasi dan harganya lebih terjangkau dan ekonomis. Hal itu mengalahkan produk kita sehingga berkurangnya peminat terhadap produk kita. Terima kasih pada manajer pemasaran. Menurut analisa yang disampaikan tadi, banyaknya pesaing sehingga menurun dari bulan kemarin. Bagaimana dengan seluruh manajer tentang solusi? Bagaimana cara mengatasi penurunan penjualan kita pada saat ini? Baik, menurut saya, bagaimana jika kita mengubah kemasan produk kita agar produk kita lebih menarik lagi dan kita menambahkan keunggulan-keunggulan pada produk kita. Izin memberikan menurut saya. Dan juga kita kurang menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk kita, sehingga mungkin konsumen merasakan kebosanan terhadap produk kita. Untuk saran saya, mungkin kita harus sering mengiklankan produk yang kita produksi. Terlebih itu, kita juga harus memasangkan iklan di televisi, jangan hanya di majalah atau koran saja. Tanggapan dari manajer. Di sini saya ingin menanyakan terhadap manajer produksi tentang bagaimana dengan statement yang Anda sebutkan tadi, bahwa Anda akan memberikan suatu keunggulan-keunggulan yang baru.
Saya bertanya seperti keunggulan apa yang akan Anda produksi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya. Jika kita lihat dari produk bedak yang kita produksi sebelumnya, kita mengeluarkan hanya sekedar bedak. Untuk kedepannya, saya akan mengeluarkan keunggulan bedak kita yaitu produk untuk jadi maskara dan baru yang tidak akan hilang jika terkena air. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jika memang seperti itu yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan keunggulan produk kita, saya serahkan kepada manajer produksi. Namun, bagaimana dengan manajer pemasaran mengenai iklan yang akan ditampilkan di televisi yang disarankan oleh manajer keuangan? Baik, saran dari manajer keuangan bagi saya itu cukup baik dan saya setuju dengan sarannya. Karena selama ini kita tidak pernah memasarkan produk kita lewat televisi. Karena di televisi kita bisa memasarkan produk kita secara nasional sehingga dapat dikenal masyarakat secara luas. Namun apakah tidak banyak perlu mengeluarkan biaya untuk menampilkan iklan di televisi? Bagaimana pendapat Ibu Nanda selaku manajer keuangan? Jika kita menampilkan iklan di televisi, tentu banyak maka dari itu kita naikkan sebesar 5% sehingga produk kita bisa diterima lagi oleh konsumen. Saya setuju dengan saran dari Ibu Nanda selaku manajer keuangan. Saya akan berusaha mendesain ulang produk-produk kita. Kemasannya lebih menarik, usaha menaikkan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Lebih memfokuskan kepada wanita dewasa saja untuk menjadi konsumennya. Dan bagaimana jika menurut saya, kalau yaitu seperti membuat produk Saya baru setuju atas saran Bapak produk baru yang dikhususkan untuk Sekarang untuk saat ini tidak mudah untuk mewujudkan karena mengingat bahan alami itu sih juga Lanjutkan tanggapan Mohon maaf, saya kehalang dari yang lainnya ya. Sinyalnya di sini sangat jelek. Ya, nah kalau Putri mau dilanjutkan, segera dilanjutkan. Nanti keburu waktu 40 menitnya habis. Iya. Baik, saya setuju dengan pendapat Ibu Nanda dan juga jika target pemasaran kita kalangan remaja, jangan lupa kita juga harus mematok harga uang sesuai dengan kantong mereka ya, dengan harga yang ekonomis dan terjangkau tapi tidak menghilangkan kualitas pada produk tersebut. izin memberi saran, bagaimana jika kita membuat inovasi produk tersebut dari lidah buaya, tomat, ataupun rumput laut? Bahan-bahan tersebut mudah ditemui dan juga murah harganya, tetapi manfaatnya banyak. Baiklah, jika itu kesepakatan kita untuk memproduksi produk untuk remaja, itu menjadi tugas Ibu Anggun
selaku manajer produksi untuk memberikan suatu produk yang baru lagi. Dan tentunya yang pasti untuk produk remaja sendiri bahannya harus lebih ringan. Baiklah Bapak, saya selaku manajer produksi, saya akan berusaha untuk membuat suatu produk untuk kalangan remaja dengan bahan yang alami tetapi dengan harga yang terjangkau juga. Ya, baik, saya akan membahas lagi tentang pemasaran yang sudah kita ketahui, bahwa pemasaran kita kurang memberikan inovasi yang saya inginkan, dan bagaimana kalau kita mengadakan suatu pemasaran seperti kunjungan-kunjungan ke tempat lain. Maaf Bapak, menurut saya untuk mengunjungi tempat-tempat seperti itu, apakah tidak sulit? Bukankah lebih baik jika kita mengiklankan produk kita di televisi saja? Tetapi saya setuju dengan pendapat Bapak pimpinan, karena selain mengunjungi tempat tertentu untuk promosi kita, juga bisa memberikan solusi kepada mereka tentang bagaimana menggunakan produk kita dengan baik, memilih produk kita dengan baik sehingga menghilangkan dampak-dampak negatif dari statement-statement konsumen kepada produk kita. Kalau seperti itu, saya setuju. Kita bisa memulai memperkenalkan produk kita dengan cara mempromosikan di mall untuk produk kita yang lama dan mengenai produk kita untuk kita bisa mengunjungi ke sekolah-sekolah atau ke universitas-universitas sehingga produk kita lebih dikenal. Baik, disarankan untuk mempromosikan ke daerah-daerah lain supaya produk kita lebih dikenal lagi. Selain itu, lebih mendekatkan produk kita kepada masyarakat supaya masyarakat lebih nyaman untuk menggunakan produk kita. Baik, sampai di sini rapat hari ini. Saya meminta untuk Ibu Adelia selaku notulen atau moderator untuk menyampaikan hasil rapat pada malam hari ini. Baiklah, ini adalah rangkaian hasil rapat yang diperoleh hari ini. Tugas pertama untuk Ibu Anggun selaku manajer produksi, yaitu membuat kemasan produk mungkin bisa lebih dibuat semenarik mungkin dan menambahkan keunggulan ke produk kita. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Putri selaku manajer pemasaran untuk mempersiapkan tempat-tempat yang akan kita kunjungi untuk mempromosikan produksi khususnya ke sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus untuk memperkenalkan produk-produk kita dan memberi informasi lebih lanjut mengenai pemasaran produk tersebut. Kemudian untuk Ibu Nanda selaku manajer keuangan akan menguraikan dana-dana yang akan kita keluarkan semestinya. Diharapkan untuk seluruh manajer dapat bekerja sama dan saling ketergantungan agar penyelesaian permasalahan produk bisa kita atasi dan rencana yang kita bahas untuk membuat inovasi yang baru semoga dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, itu hasil rapat hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan seluruh manajer yang telah mengikuti rapat di malam hari ini. Sebelum saya menutup rapat pada hari ini, mungkin atau ada saran ataupun tambahan, saya persilahkan. Sepertinya nggak ada. Langsung di-close aja rapatnya. Baik, jika tidak ada, selesai sudah rapat kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini terima yang kasih presentasi, semuanya. presentasi kelompok 3 ya? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu, kelompok 3. Kelompok 3. Sebetulnya kalau dari yang poin-poinnya kayak apa namanya persiapannya, kayak undangan rapat, link Zoom, virtual background, agenda rapat, undangan, itu sudah. Tinggal nanti record tadi gimana? Masih berlanjutkah? Biasanya gini, kalau kalian maksudnya belum pernah ini, record itu nanti pada saat selesai Zoom meeting itu ditutup, dia akan berproses untuk nyimpen. Dan biasanya nanti itu tergantung sih di laptop kalian, nanti filenya itu kalian langsung bisa otomatis di-downloadkan di drive download atau di apa itu kalian cari.
Nah, kalau sudah, nanti apa yang sudah dikerjakan, termasuk ini kan berarti rapat sudah selesai. Jadi tugasnya nanti juga Adel itu kan sebagai notulen. Nah, nanti buat notulennya, kemudian itu diupload di Google Classroom gitu. Dan record ini sebetulnya harus diupload di YouTube juga. Diupload di YouTube. Jadi space-nya untuk Google Classroom itu nggak habis kena video. Jadi nanti yang di Google Classroom yang diupload itu linknya YouTube aja, tapi videonya ada di YouTube. Jadi kalau diklik itu langsung ke YouTube kayak gitu, ya. Dan itu harus segera kalian isikan karena harus ada penilaiannya juga. Ini saya lihat yang kelompok 1, kelompok 2 sudah kemarin, tapi kok saya cek di Google Classroom-nya kok belum ada itu yang diupload. Jadi harus diupload. Gitu ya. Adel tadi sudah nge-screenshot ini ya, tampilannya kita ya. Sudah ya, untuk dokumentasi ya. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Ya sudah. Untuk rapat praktek rapatnya dari kelompok 3 sudah selesai dilaksanakan. Bisa segera di stop record ya, nanti ganti untuk kelompok selanjutnya. Ya. Maaf Oke, Ibu, Terima silakan kasih, Bu. bertanya, kalau seumpama ini recordnya agak Terima kasih. tidak gitu gimana Bu? Coba dicek dulu ya, dicek dulu sampai seberapa. Tapi kamu harus ada yang simpen itu, karena seharusnya kalau udah diupload di YouTube kan Iya, lengkap ya, harus lengkap ya. Ya, oke. Udah silakan ditutup, nggak apa-apa. iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Baik, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. dulu, direkod dulu Selamat malam, Putri. Bu. Selamat malam. Ya, Bu. Selamat malam.